Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Fakri. Saya dari kelas 11A. Jadi saya akan presentasikan tari golek. Pertama ada sejarahnya. Sejarah tari golek pada mulanya dipentaskan pada acara peringatan hari lahir sang penguasa Yogyakarta pada tahun 1943. Lalu kemudian tari ini tersingkirkan karena kondisi politik Indonesia yang sedang kacau, tetapi masih tetap dilestarikan oleh Balai Tari Keraton. Itu ada bentuk tari itu terbagi menjadi 3, ada tari tunggal, tari berpasangan, dan tari berkelompok. Yang pertama tari tunggal, tari golek yang dibawakan oleh satu penari. Penari akan menampilkan gerakan yang dinamis dan ekspresif seperti gerakan kaki, tangan, dan badan. Yang kedua ada gerakan berpasangan, tari golek yang dibawakan oleh 2 orang penari. Dalam tarian ini penari akan menampilkan gerakan yang sinkron dan harmonis. Nanti yang ketiga ada tari kelompok. Tari golek kelompok itu yang dibawakan oleh beberapa orang penari. Dan banyak yang ikut menari. Dan selanjutnya yang ketiga sekaligus yang terakhir yaitu panggung. Tari golek dapat dipentaskan berbagai macam panggung. Yang pertama ada panggung outdoor, yang kedua ada panggung indoor. Yang pertama panggung outdoor dapat memberikan nuansa alami yang sesuai dengan tema tari golek. Kapasitas penontonnya, pengguna panggung outdoor dapat menampung lebih banyak penonton. Terus ada efek visual. Panggung outdoor dapat memberikan efek visual yang lebih dramatis, terutama jika pertunjukan diadakan pada malam hari. Selanjutnya ada panggung indoor. Panggung indoor dibagi menjadi 3, ada kontrol lingkungan, suasana intim, dan teknologi pencahayaan. Yang pertama ada kontrol lingkungan. Panggung indoor dapat memberikan kontrol lingkungan yang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oemah Hussein. Di sini saya akan mempresentasikan tugas seni budaya. Tari Dolalak. Sejarah tari Dolalak. Tari Dolalak merupakan kesenian khas Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah yang muncul pada masa penjajahan Belanda. Tarian ini merupakan hasil pengembangan dari gerakan dan para serdadu Belanda. Tari Dolalak termasuk ke dalam tari berkelompok yang biasanya dimainkan oleh laki-laki yang berjumlah 10 hingga 16 orang. Tari Dolalak termasuk ke dalam panggung outdoor karena tarian ini biasanya ditampilkan di atas panggung di luar ruangan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wardah Jamilah. Saya adalah salah satu anggota dari kelompok 2. Kelompok kami yaitu mendapatkan bagian tentang tarian yang berasal dari daerah Jawa Tengah. Dan saya mendapat bagian yaitu tentang tari Bedaya Ketawang. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan tari Bedaya Ketawang. Tari Bedaya Ketawang adalah salah satu tari klasik atau tari yang berasal dari kerajaan atau keraton. Tari ini biasanya ditarikan oleh 9 orang penari perempuan. Tari ini bersifat suci atau sakral yang hanya ditarikan atau dipertontonkan untuk orang-orang tertentu dan tidak sembarangan untuk ditarikan untuk acara-acara atau hiburan. Tarian ini juga memiliki makna filosofis atau moral atau yang biasa kita dengar yaitu tentang pelajaran hidup. Nah,
Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan asal muasal tarian tersebut terjadi. Pada mulanya, tarian ini berasal pada masa Sultan Agung yang sedang menjabat atau memerintah di Kerajaan Mataram pada tahun 1613 sampai dengan 1645. Ketika beliau sedang bersemayam atau bertapa di sebuah daerah, beliau mendengar suara dentuman keras dari langit. Nah, kemudian selesai melakukan bertapa, beliau kemudian memberitahukan kejadian gaib tersebut kepada 4 orang prajuritnya. Kemudian dari peristiwa gaib yang dialaminya tersebut, beliau menciptakan sebuah tarian yang diberi nama Tarian Bedaya Ketawang. Namun, menurut versi lain, dalam pertapaannya, Panembahan Senopati, beliau bertemu dan memadu kasih dengan Ratu Kencasari atau yang biasa kita kenal yaitu dengan Kanjeng Ratu Kidul. Dalam tarian ini, kata-kata yang tersirat dalam pengiringnya yaitu berisi curahan hati Kanjeng Ratu Kidul kepada sang raja. Baik, untuk bentuk tari dalam tari Bedaya Ketawang yaitu adalah bentuk tari berkelompok. Mengapa demikian? Karena tari Bedaya Ketawang ini biasanya ditarikan oleh 9 orang penari perempuan. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, ketika tarian ini ditarikan, konon Kanjeng Ratu Kidul akan hadir dan menari dalam tarian tersebut sebagai menjadi penari yang ke-10. Baik, selanjutnya atau yang terakhir yaitu menggunakan tata panggung dalam tari Bedaya Ketawang. Tari Bedaya Ketawang ini menggunakan panggung proskenium atau panggung indoor. Karena panggung proskenium dapat menjadi tarian tersebut lebih formal dan sakral untuk tarian Bedaya Ketawang dan lebih bisa mengatur pencahayaan maupun musik yang terdapat dalam tarian tersebut. Baik, sekian video yang telah saya buat. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Dewi, saya dari kelompok 2. Di sini saya ingin menjelaskan tentang tari serimpi asal daerahnya Jawa Tengah. Tari serimpi adalah tarian tradisional Jawa yang berasal dari Keraton Yogyakarta, Jawa Tengah. Tari serimpi biasanya dipentaskan dalam acara-acara tertentu seperti acara kerajaan. Tari serimpi sendiri awal mulanya muncul di masa Kerajaan Mataram ketika Sultan Agung berkuasa di tahun 1613 sampai dengan 1646. Tari serimpi juga tergolong ke dalam seni budaya tertua yang ada di Jawa. Selain itu, tari serimpi juga dianggap mempunyai kesakralan dan juga kesucian. Tari serimpi termasuk ke dalam tari berkelompok karena biasanya dibawakan oleh 4 penari perempuan yang melakukan tarian secara bersama-sama. Tari serimpi biasanya dipentaskan dalam panggung indoor atau di dalam ruangan seperti gedung dan aula yang memiliki panggung proscenium. Alasannya untuk menciptakan suasana sakral dan mendukung pencahayaan yang sesuai dengan karakter tariannya. Sekian penjelasan dari saya tentang tari serimpi. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kesepan Lila. Di sini saya akan menjelaskan sejarah tari bondan. Tari bondan adalah salah satu bentuk tarian tradisional yang berasal dari Jawa Tengah. Tari ini biasanya ditampilkan dalam konteks pertunjukan adat dan seringkali berkaitan dengan ritual atau acara tertentu. Tari bondan biasanya menggambarkan kehidupan sehari-hari masyarakat seperti kegiatan bertani, menangkap ikan, atau merayakan panen. Bentuk tari bondan biasanya melibatkan gerakan yang dinamis dan lincah, mencerminkan aktivitas sehari-hari masyarakat. Tarian ini seringkali dilakukan secara berkelompok dengan penari yang menggunakan kostum tradisional yang mencolok. Tari bondan, seperti banyak tarian tradisional lainnya, dapat dipentaskan berbagai jenis panggung baik outdoor
luar ruangan maupun indoor dalam ruangan karena beberapa alasan berikut. Yang pertama, fleksibilitas ruang. Yang kedua, keterlibatan penonton. Yang ketiga, penggunaan properti dan kostum. Yang keempat, adaptasi suara dan musik. Yang kelima, menyampaikan budaya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haifi Diananda dari kelas 11A. Di sini saya akan menjelaskan tentang tari gambyong. Tari gambyong merupakan tarian tradisional Jawa yang berasal dari Pati, Jawa Tengah. Tarian ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit. Awalnya tarian ini hanya ditampilkan dalam acara-acara adat dan upacara keagamaan. Namun, seiring waktu, tarian ini menjadi populer dan ditampilkan sebagai pertunjukan seni. Selama masa kolonial, tari gambyong mengalami perubahan dalam gerakan dan kostum. Namun, setelah Indonesia merdeka, tari gambyong kembali dikembangkan dan dipertahankan oleh para penari dan komunitas budaya. Sekarang, tari gambyong menjadi warisan budaya Indonesia yang sangat berharga. Tari gambyong merupakan bentuk tari tunggal yang awalnya diciptakan untuk satu penari. Namun, sekarang tarian ini bisa dibawakan oleh beberapa penari. Menurut saya, tari gambyong lebih cocok di panggung indoor jenis proscenium, karena panggung proscenium ini memiliki ukuran yang lebih luas dan pencahayaan lebih baik, sehingga sangat sesuai untuk menampilkan keindahan dan keunikan tari gambyong. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Safira Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan sejarah tari Gambir Anom. Tari Gambir Anom berasal dari tari klasik gaya Sukarta yang berkembang di lingkungan keraton Mataram. Tarian ini menggambarkan kreator Gambir Anom, putra dari Werkudara Bima dalam kisah Mahabharata. Gambir Anom digambarkan sebagai seorang pemuda yang gagah, lincah, dan sedikit nakal yang sedang mengalami pelarian dari masa remaja dan dewasa. Yang kedua, bentuk tari tunggal berpasangan atau berkelompok. Tari Gambir Anom termasuk dari tari tunggal yang dibawakan oleh satu penari dalam pertunjukannya. Penari berperan sebagai Gambir Anom dan menampilkan gerakan yang dinamis, menggambarkan kepribadian kesatria muda yang ceria dan energi. Yang ketiga, jenis panggung yang digunakan. Tari Gambir Anom biasanya dipentaskan di panggung proscenium, panggung di depan yang umum digunakan dalam pertunjukan tari klasik dan wayang orang. Selain itu, tarian ini juga sering dibawakan di pendopo terbuka, terutama dalam acara kebudayaan atau festival tari Jawa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.